victory, and the grave has been denied. And Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega, the first and last we see. Oh, the curse of sin is broken, and we have perfect liberty. For the Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Oh, hallelujah. Jesus is. Death has lost, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat Paskah. Ya, hari ini merupakan hari yang bahagia karena kita boleh mengingat bahwa Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah ada Tuhan Yesus yang hidup. Oleh karena itu ibadah kita tidak sia-sia. Dia tidak hanya mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa kita, tetapi Dia juga bangkit kembali. Dia telah mengalahkan maut dan kutuk dosa. Amin. Oleh karena itu, mari kita hari ini memuji, menyembah Tuhan dengan penuh sukacita dan menyerahkan terlebih dahulu ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau berikan, untuk kesempatan kami boleh mengingat kembali Tuhan akan pengorbanan-Mu di kayu salib, dan bahwa Engkau tidak dikuburkan dan tinggal dikubur, tetapi Engkau bangkit Tuhan, menandakan bahwa Engkau telah menang atas kutuk dosa, atas maut Tuhan, dan kami boleh dibebaskan, dan kemenangan itu adalah bagian dari kehidupan kami saat kami percaya padamu. Terima kasih Tuhan untuk pemberian yang begitu indah, yang begitu luar biasa Tuhan. Biar kami boleh menjalani hidup ini dengan kemenangan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau karena Engkau yang layak ditinggikan. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mari kita menaikkan pujian ini yang mengatakan Tuhan Yesus bangkit. He is alive. Mari kita bersukacita. Saya ajak kita bangkit berdiri. Kita boleh bertepuk tangan dan bersukacita di dalam hadirat-Nya. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega, the first and last is He. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. Amin. Dia sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan maut. Oleh karena itu kita bersukacita. Mari kita menaikkan pujian ini sekali lagi. Haleluya, Jesus is alive. Haleluya, Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega, the first and last is He. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty. The Lamb of God is risen. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive.
Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi namanya. Ya, dan kita juga diberikan kuasa untuk menghadapi setiap masalah dengan pertolongannya. Mari kita nyanyikan bahwa diberi kuasa dari Raja yang mulia. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Biarlah nama Tuhan Yesus selalu dipuji dan disembah. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. 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 Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kuasa, dan kami juga melihat bahwa kebangkitan-Mu tidak terjadi begitu saja, tetapi Engkau telah mengorbankan diri-Mu. Engkau rela mati di kayu salib. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Kami mau memuji memuliakan Engkau. Telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta.
persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Ya Tuhan, bawa kami untuk menyembah-Mu dan setiap keadaan, sebab Engkaulah Allah yang layak ditinggikan. Engkau yang telah berkorban di kayu salib untuk kami. Oh Lord, You've searched me, You know my way. Even when I fail You, I know You love me. Your holy presence surrounded me. In every season, I know You love me. I know You love me. At the cross I bow my knees, where Your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave, the glory fills the highest place. What can separate me now? You go before me, You shield my way. Your hand upholds me, and I know You love me. I know You love me. At the cross I bow my knees, where Your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave, the glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knees, where Your blood was shed for me. There's no greater love than this.
falls from my eyes, and you stand before me. I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave, your glory fills the highest praise. What can separate me now? At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave, your glory fills the highest place. What can separate me now? Thank you for the cross. Thank you for your sacrifice. And we thank you for your love. At the cross, you said it is done. So nothing can separate us from your love. Thank you, Jesus. You deserve all glory, all honor, all worship, only unto you. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan kembali melaksanakan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin membacakan beberapa ayat terlebih dahulu dari 1 Korintus 11, ayat ke-26, dikatakan sebagai berikut, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kemudian ayat berikutnya merupakan persyaratan bagi kita yang hendak ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menguji diri terlebih dahulu sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Firman-Nya tadi mengatakan barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Mari kita menguji diri apakah hari sebelakangan atau hari-hari yang sudah kita lalui atau selama ini kita sudah melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita sudah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman-Nya, pasti Roh Kudus juga akan berbicara kepada kita. Namun kalau kita sudah berusaha melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah-Nya, hati kita pasti berkenan. Roh Kudus akan pasti memenuhi hati kita, dan juga pasti damai sejahtera-Nya yang melampaui segala akal itu boleh memenuhi hati kita. Jadi mari kita menguji diri kita sendiri. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sudah dibaptis sebagai tanda bahwa Bapak Ibu sudah menjadi pengikut Tuhan, mari kita lakukan perjamuan kudus ini dengan sungguh-sungguh
dan supaya kita juga boleh berkenan melakukannya. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita sebentar melaksanakan perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus, terima kasih sebentar kami kembali akan melaksanakan perjamuan kudus. Engkau kuduskan roti yang hendak kami makan, anggur yang hendak kami minum. Ketika nanti kami memakan dan meminumnya, kami percaya dan mengerti bahwa Engkau sudah pernah mati sekali untuk selama-lamanya di atas kayu salib untuk menebus kami manusia yang berdosa ini. Dan kami bersyukur kalau kami boleh menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi kami. Hidup kami sudah diubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Mari Engkau yang kiranya boleh memberkati setiap kami yang hendak ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Mari Tuhan, kami mau menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mengambil roti, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mengangkat tinggi-tinggi roti ini. Kita mau melakukan sesuai dengan apa yang tertulis dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara, bukankah roti yang sudah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita juga mau mengambil cawan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau angkat tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perjamuan kudus yang boleh kami laksanakan pada hari ini. Kami mengucap syukur bahwa Engkau sudah pernah mati untuk kami manusia yang berdosa ini. Sehingga ketika kami menerima Engkau dalam hati kami boleh diubah menjadi manusia baru. Terima kasih Tuhan, karena kasih karunia-Mu, kami boleh menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui menurut rencana dan kehendak Tuhan. Kami tahu Tuhan kasih-Mu begitu besar, kasih yang rela berkorban. Dan kami pada kesempatan hari ini, kami diingatkan kembali akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Ketika Engkau mati bagi kami juga diingatkan bahwa darah-Mu sudah menyucikan kami. Darah-Mu, bahkan kuasa darah-Mu boleh menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Bahkan darah-Mu juga boleh membebaskan kami dari berbagai macam persoalan. Kami bersyukur Tuhan, karena ketika Engkau mati pada hari yang ketiga Engkau bangkit untuk menyatakan kemenangan-Mu atas maut. Dan kami juga percaya bahwa maut adalah musuh terakhir kami. Dan tidak ada persoalan yang terlalu besar yang tidak bisa diselesaikan oleh Engkau. Karena di dalam Engkau selalu ada Tuhan jalan keluar. Terima kasih. Engkau memberkati setiap kami yang sudah ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Seperti Engkau sudah menang, jadikan kami juga pemenang di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang begitu besar. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga secara rohani yang boleh menangkap, menerima kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Dan kami juga siap untuk melakukannya. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk pagi hari ini kami sebagai gembala dan seluruh staf gembala Jemaat GMI yang ada di Jerman, di Belanda. Pertama-tama mengucapkan selamat Paskah. Tuhan kita sudah bangkit. Tuhan yang sudah bangkit ini juga memberikan pengharapan. Kita bersyukur untuk anugerahnya. Sebentar kita juga akan merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan, kalau di pagi hari ini kita boleh mendapatkan tamu yang luar biasa dari Indonesia, yaitu Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman.
Beliau adalah gembala jemaat dari Gereja Sidang Pantai Kosta di Indonesia yang ada di kota Jakarta. Beliau juga adalah seorang fasilitator dari jaringan doa nasional, di mana saya juga sering bertemu dalam jaringan-jaringan doa yang ada. Bersyukur kalau hambanya ini boleh membagikan berkat firman Tuhan pada pagi hari ini di tengah-tengah kita. Ya, mari kita siap mendengarkan kabar yang baik. Ada firman Tuhan yang mengatakan kabar yang dari jauh itu boleh memberkati kita. Biarlah hari ini juga kita boleh diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari Pak Mulyadi, waktu dan tempat saya serahkan. Haleluya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. 1 Petrus 1 ayat 3. Puji nama Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan selamat Hari Paskah kepada yang kami kasihi Bapak Pendeta Silvanus Obaja dan keluarga dan seluruh jemaat gereja di tempat ini, di negara yang jauh dari kami, di Jerman. Ya, salam dari Jakarta, Indonesia. Saya Pendeta Mulyadi Sulaiman, istri dan anak-anak menyampaikan juga salam kepada saudara semua. Kita percaya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kepada kita satu hidup yang penuh harapan. Itulah yang menjadi tema Paskah tahun 2021. Ya, kita percaya bahwa kebangkitan Kristus memberi kita pengharapan. Pertanyaannya, saudaraku, harapan apakah yang kita harus punyai? Harapan apakah yang Tuhan inginkan kita selalu merindukannya? Saudaraku, dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-21, Kisah 3 ayat yang ke-21 dikatakan begini. Saudaraku, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-21. Katakan, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi yang perlu kita sadari atau kita perlukan di zaman ini adalah yang disebut pemulihan segala sesuatu dalam hidup kita. Saudaraku, murid-murid Tuhan Yesus pernah bertanya pada waktu Tuhan Yesus sudah bangkit dan Dia akan naik ke sorga. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 8 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Tuhan Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, kalau begitu, yang paling penting bagi kita adalah karya dan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan berikan kepada kita untuk membantu memulihkan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pertanyaannya sekarang, apa yang perlu dipulihkan dalam kehidupan kita? Saya teringat akan 7 hal yang Tuhan pulihkan yang dituliskan oleh kitab Yohanes
yang seringkali digambarkan Yohanes atau kitab Injil Yohanes menggambarkan Tuhan Yesus adalah sebagai Allah. 7 pemulihan ini kitab Yohanes menuliskan sebagai mukjizat. Disebut mukjizat artinya suatu pemulihan dari hal-hal yang mustahil. Kalau pemulihan dari hal-hal yang normal itu tidak akan disebut mukjizat. Tapi karena pemulihan dari hal-hal yang dianggap mustahil, maka itu akan disebut mukjizat. Saudaraku, lewat Paskah pada saat ini, saya mau mengajak kita melihat 7 hal yang ditulis oleh Yohanes mengenai 7 mukjizat, ya. Yang pertama kita semua pasti tahu adalah pernikahan di Kana. Saudaraku, pernikahan yang kehabisan air anggur. Dan dengan kemurahan Tuhan, Tuhan Yesus memberikan anggur yang baru. Sehingga pernikahan yang kemungkinan akan kacau, kemungkinan akan jadi aib, berjalan lebih baik dan lebih manis. Karena anggur yang diciptakan Tuhan Yesus itu lebih baik daripada anggur-anggur sebelumnya. Saudaraku, pemulihan yang pertama adalah pemulihan hubungan suami istri yang terikat dalam namanya pernikahan. Saudaraku, betapa pernikahan itu menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan Tuhan. Alkitab menuliskan lembaga yang pertama yang Tuhan buat adalah lembaga pernikahan. Bahkan sepanjang sejarah Alkitab, Tuhan selalu bicara mengenai keluarga. Allah senang disebut akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bicara mengenai satu keluarga. Bahkan mukjizat yang pertama Tuhan Yesus pun datang dari pernikahan. Bukan orang buta melihat, bukan mukjizat yang lain, tapi mengembalikan pernikahan menjadi pernikahan yang diberkati. Bahkan di akhir zaman Tuhan katakan gereja Tuhan diibaratkan seperti mempelai wanita yang akan ketemu dengan mempelai pria sorga. Saudaraku, malam ini kita akan bicara kepada suami-suami dan istri-istri yang hadir. Bagaimana hubungan pernikahan saudara saat-saat ini? Apakah masih ada anggur yang manis dalam hidup hubungan suami istri, atau sudah menjadi air yang tawar, atau sudah mulai kehabisan? Dunia menghargai pernikahan, usia pernikahan yang bisa bertahan lama. Ya, kita mendengar atau kita mengetahui bahwa ulang tahun pernikahan yang pertama itu disebut ulang tahun pernikahan kertas. Jadi belum ada nilainya. Tapi kalau dia bisa bertahan sampai 10 tahun, makanya disebut pernikahan timah. Lebih ada nilai. Tahan terus sampai 25 tahun. Makanya disebut ulang tahun pernikahan perak. Tahan terus sampai 30 tahun. Disebut pernikahan mutiara. Lebih tinggi lagi nilainya. Tahan terus sampai 50 tahun. Disebut ulang tahun pernikahan emas. 60 tahun disebut ulang tahun pernikahan berlian. Kalau tahan sampai 70 tahun disebut ulang tahun pernikahan platinum. Dan kalau bisa tahan sampai 80 tahun disebut ulang tahun pernikahan mukjizat. Jarang yang bisa sampai 80 tahun. Saudaraku, dunia menilai hubungan pernikahan makin lama, makin tinggi nilainya. Biasanya kemanisan suatu pernikahan dimulai dari yang namanya bulan madu. Kenapa disebut bulan madu? Kenapa nggak disebut tahun madu? Karena kelihatannya singkat yang disebut madunya. Setelah hilang madunya tinggal bulannya.
Keluarga hanya menghitung bulan Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya. Bulan muda, bulan tua, ya. Kehidupan akan menjadi kehidupan yang rutin. Saudaraku, pada kesempatan ini biarlah kita meminta Roh Kudus memulihkan supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang diberikan anggur yang baru. Di satu retret keluarga suami istri, saya berbicara di satu retret yang dihadiri kurang lebih mungkin sekitar 60-70 pasangan suami istri. Dan di dalam satu sesi saya memberikan kuesioner, bikin angket, ada kurang lebih 10-12 pertanyaan yang sama untuk suami-suami dan yang sama juga buat istri-istri. Dan salah satunya saya mau tanya kepada saudara semua suami-suami dan istri-istri yang hadir pada malam hari ini, ya. Saudaraku, seandainya saya tanya, kita memiliki mesin waktu, ya, seandainya kita memiliki mesin waktu yang bisa membawa kita ke masa lalu, ya, seandainya kita memiliki mesin waktu yang bisa membawa kita ke masa lalu, maka pertanyaannya, apakah saudara akan memilih suami atau istri yang sekarang? Seandainya kita bisa kembali ke masa lalu, ke masa bujangan saudara, ya, saudara jawab di dalam hati saudara, jawabannya cuma ya dan tidak, ya. Apakah saudara masih akan memilih suami atau istri yang sekarang, ya? Jawabannya ya dan tidak. Nah, saudara tahu di dalam retret keluarga waktu itu saya terkejut karena suami-suami, karena ini nggak pakai nama jadi hanya mencontreng aja kemudian dikumpulkan, ya. Suami-suami 56% menjawab tidak. Jadi setengahnya lebih, kalau mereka bisa kembali ke masa lalu, mereka tidak akan pilih istri yang sekarang. Istri-istri masih lebih mendingan setianya, karena cuma 43% yang bilang tidak. Tetapi satu jumlah yang tinggi. Kita bisa melihat bahwa masalah suami istri akan menjadi masalah yang besar. Perceraian di mana-mana, perselingkuhan di mana-mana. Lewat Paskah pada saat ini, maukah saudara suami istri yang hadir berdiri? Mari silahkan suami-suami istri yang hadir berdiri dan pegang tangan istrimu. Kalau saudara istri saudara tidak ada, pegang saja seakan-akan dia ada di sebelah saudara. Ya, pegang dengan erat begini, kita akan berdoa. Bapa di surga, Roh Kudus, Engkau hadir pada malam ini. Engkau hadir pada hari ini. Dimanapun saudara-saudara kami berada. Engkau melihat kalau anggur kemesraan, anggur kasih sayang keluarga sudah mulai hilang dalam kehidupan hubungan nikah suami istri. Roh Kudus, Engkau sanggup memulihkannya. Oleh sebab itu kami mendoakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Anggur yang baru kembali, kemanisan, keharmonisan, kasih sayang yang baru kembali dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dipulihkan, dipulihkan, dipulihkan. Haleluya. In Jesus name, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, hal yang kedua, Alkitab katakan ada seorang pegawai istana raja yang anaknya sakit parah. Dan sebagai orang kaya pasti dia sudah bawa kemana-mana. Tetapi firman Tuhan katakan anaknya hampir mati. Maka dia mencari Tuhan Yesus.
Dia mencari Tuhan Yesus, dan ketika dia ketemu Tuhan Yesus, dia katakan, anak saya sudah hampir mati, datang dan sembuhkan. Yesus katakan, pulanglah, anakmu sudah sembuh. Dan bapak ini percaya, dia pulang. Ya, dalam perjalanan pulang cukup lama, mungkin 1 hari lebih dia menuju rumahnya. Di tengah jalan dia ketemu pegawai-pegawainya yang berkata, Bapak, anak Bapak sudah sembuh. Nah, pegawai istananya itu bertanya, kapan dia sembuh? Kemarin. Jam berapa? Jam 1. Tiba-tiba anak Bapak panasnya hilang dan dia sembuh. Bapak ini teringat pada waktu kemarin jam 1 siang. Tuhan Yesus berkata bahwa anakmu sudah sembuh. Saudaraku, pemulihan yang kedua adalah pemulihan anak-anak. Betapa banyak orang tua yang menangis untuk anak-anaknya. Berapa banyak orang tua yang mengalami depresi, mengalami kesusahan yang begitu sangat karena anak-anak. Banyak anak-anak yang tidak lagi bisa berkumpul di sekeliling meja seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur, tetapi sudah memberontak ke sana ke sini. Belum yang sudah terkena dengan pergaulan bebas, narkoba dan lain sebagainya. Berapa banyak air mata orang tua yang tercurah. Saya teringat ada guru dari anak saya pada waktu SD, suami istri guru dan anak mereka satu-satunya terkena narkoba. Mereka sudah berupaya untuk merehabilitasi dan sebagainya. Tapi hal yang saya nggak bisa lupakan, biarpun kejadian ini udah belasan tahun, adalah pada waktu satu kali guru anak saya itu berkata, satu kali kami pulang dari mengajar dan kami kaget karena seisi rumah sudah kosong. Seluruh isi rumah dari depan sampai ke dapur dijual oleh anaknya yang narkoba. Saudaraku, lewat Paskah ini saya mau mengajak orang tua berdoa buat anak-anak. Minta supaya Roh Kudus memulihkan anak-anak kita. Dimanapun anak saudara berada. Maukah yang namanya papa, mama, bapak, ibu, dedi, mami untuk berdiri yang menjadi orang tua. Mari kita bayangkan muka anak kita, muka cucu kita kalau saudara sudah punya cucu. Dan angkat tanganmu satu kepada Tuhan. Roh Kudus yang hadir, dia menolong, dia mencari anak yang terhilang, dia mencari anak-anak saudara dan mengembalikannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus jamah setiap anak-anak dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan mempercayakan anak-anak kepada setiap keluarga. Dan kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Selamatkanlah mereka, kembalikanlah mereka, pulihkanlah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami berdoa buat anak-anak kami. Biarlah mereka diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, satu kali Tuhan Yesus mengunjungi satu tempat, yaitu namanya kolam Bethesda. Alkitab menuliskan di kolam ini, di kolam Bethesda, ada kepercayaan bahwa kalau kolam itu bergerak, ada malaikat Tuhan yang menggerakkan air kolam itu. Dan orang sakit apapun yang lebih dahulu masuk, dia akan sembuh. Di kolam Bethesda sekelilingnya ini penuh dengan orang-orang sakit. Dan Tuhan datang bertemu dengan seorang yang sakit 38 tahun. Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Dan orang yang sakit itu tidak menjawab mau atau tidak.
tapi dia mengeluh. Dia katakan tidak ada seorang pun yang peduli sama aku. Saudaraku tidak, temanku tidak. Setiap kali air itu bergerak, aku kan tidak bisa jalan sendiri. Tidak seorang pun membawa aku ke sana. 38 tahun. Dan Tuhan Yesus katakan, sekarang bangkit, angkat tilammu, berjalan. Dan mukjizat terjadi. Saudaraku, hal yang ketiga yang saya ingin katakan lewat Paskah, pengharapan kita akan pemulihan adalah pemulihan kesehatan kita. Banyak di antara kita yang membawa penyakit dalam hidupnya. Dan kadang-kadang kita seringkali mengeluh karena sakit. Bukan hanya sakit jasmani, mungkin juga sakit batiniah kita, sakit jiwa kita. Maukah saudara mengangkat tangan saudara kepada Tuhan? Kematian dan kebangkitan Tuhan, firman Allah katakan, karena bilur dan darah Tuhan, segala penyakit kita disembuhkan. Maukah kita berdiri pada malam ini dan berkata, Tuhan, aku percaya bilur dan darah-Mu menyembuhkan aku. Bagi saudara yang sakit dimanapun saudara berada, taruh tangan kirimu di tempat yang sakit dan angkat tangan kananmu kepada Tuhan. Minta kesembuhan dari Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang diikat oleh sakit penyakit apapun juga. Dengan iman kami letakkan tangan kami menjadi tangan kuasa Allah. Kami usir segala sakit penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata bahwa bilur Tuhan telah menyembuhkan kami. Kami ambil kesembuhan itu dengan iman. Roh Kudus tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat kesembuhan daripada haleluya. Mau beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus mengajar. Ratusan ribuan orang datang mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Dan satu kali Tuhan mengajar sampai sore. Dan dia katakan kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Murid-muridnya berkata, dari mana kami bisa dapat makanan untuk orang sebanyak ini? Saudara tahu ceritanya, ada seorang anak yang memberikan 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan terjadi mukjizat. Pada waktu diserahkan kepada Tuhan, bahan itu Tuhan pecah-pecahkan dengan ucapan syukur, dibagi-bagikan. 5.000 laki-laki saja makan dengan kenyang. Belum wanita dan anak-anak. Dan masih sisa 12 bakul. Hal yang keempat, kita harapkan pemulihan ekonomi kita. Pemulihan keuangan kita. Apalagi di tengah-tengah pandemi saat ini. Banyak keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Banyak keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan pekerjaan. Tetapi kita percaya di tangan Tuhan, Dia sanggup menyediakan apa yang kita perlu. Tuhan Yesus katakan, jangan kamu khawatir, burung di udara Tuhan pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di lembah Tuhan hiasi. Kita lebih berharga dari burung, kita lebih berharga dari bunga. Tuhan pasti pelihara. Yang penting kita harus punya pengharapan, minta Roh Kudus menolong kita supaya memberkati, menyediakan segala yang kita perlu.
Bagi saudara yang bekerja, bagi saudara yang berusaha, angkat kedua tangan saudara. Di tahun ini kami percaya Tuhan akan pemeliharaanmu. Kami menyerahkan apa yang ada pada kami. Seperti anak yang menyerahkan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan ke dalam tanganmu. Kami serahkan usaha kami, pekerjaan kami, milik kami kepadamu. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sanggup melipat gandakannya dan melipat gandakan pekerjaan kami, memberkati usaha kami, memberkati apa yang kami kerjakan berhasil, dan kami boleh melihat kelebihannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara-saudara kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa Dia sanggup menolong kita semua. Dia Allah yang peduli kepada kita. Saudaraku, setelah peristiwa itu Tuhan menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Dan kita tahu ceritanya, di tengah laut, di tengah Tasik Tiberias itu terjadi gelombang yang besar dan perahu itu hampir tenggelam. Dan Tuhan Yesus, perhatikan, Dia Allah yang peduli. Dia berjalan di atas air menuju kepada murid-muridnya yang sedang ketakutan, yang sedang putus asa, yang sedang mengalami gelombang besar. Yesus datang dan berkata, "Jangan takut, ini aku." Alkitab menuliskan Petrus, seorang murid yang berani, katakan, "Kalau Engkau Tuhan, ajak saya berjalan di atas gelombang ini." Dan Tuhan katakan, "Mari Petrus." Firman Allah katakan selama Petrus memandang kepada Tuhan Yesus, dia bisa mengatasi gelombang itu. Tapi selekasnya dia rasakan angin yang meniup, hujan yang turun, gelombang yang menggoyang dia. Dia takut dan dia tenggelam. Yesus mengambil tangan Petrus dan berkata, "Kenapa kamu tidak percaya?" Saudaraku, hal yang kelima, kita berharap supaya Tuhan pulihkan kita dari masalah dan pencobaan hidup ini, pergumulan hidup ini. Kita tahu di tengah-tengah pandemi sekarang ini setiap orang bergumul dalam banyak hal, bergumul di dalam pekerjaannya, keluarganya, bahkan kesehatannya. Masalah apapun yang saudara hadapi pada saat ini, percayalah Allah melihat, Allah peduli. Percayalah kepada Dia. Dia sanggup menghentikan masalah dan persoalan saudara. Dia adalah jalan, Dia adalah solusi, Dia adalah penghibur dan penolong kita. Mari saudara yang sedang mengalami angin ribut, topan, gelombang, persoalan, masalah, apapun namanya, taruh kedua tanganmu di hatimu. Pandang kepada Roh Kudus yang melawati kita. Dan katakan kepada Roh Kudus, "Roh Kudus, tolong saya." Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang mengalami masalah dan persoalan, yang sedang mengalami pergumulan hidup, yang sedang mengalami badai dalam hidupnya. Mereka di tengah malam yang gelap, seakan-akan tidak ada sinar yang menerangi kehidupannya. Tapi Roh Kudus, Engkau hadir. Engkaulah yang melawati setiap pribadi dan berkata, "Jangan takut, ada aku." Roh Kudus, tolong supaya kami boleh bergantung hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dan segala persoalan masalah kami diberikan hati yang tenang, supaya kami boleh melihat pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan terjadi dalam setiap
pribadi, tiap keluarga. In Jesus name, haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Satu kali murid-muridnya membawa seorang pemuda yang buta sejak lahir. Kemudian dia bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, orang ini buta sejak lahir. Dosa siapa? Kenapa dia bisa dilahirkan cacat, dilahirkan buta? Kenapa dia bisa buta? Dan Tuhan Yesus menjawab, bukan salah orang tuanya, bukan salah kakek neneknya, bukan salah orang itu, dia lahir buta. Tetapi Yesus katakan, supaya pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar dapat dinyatakan di dalam dia. Supaya nampak kuasa mukjizat Tuhan dalam hidup ini. Dan orang buta itu Tuhan jamah dan disuruh bersihkan matanya di kolam Siloam. Siloam itu artinya yang diutus. Saudaraku, yang keenam, saya ingin berdoa untuk pemulihan masa depan anak-anak muda. Seringkali anak-anak muda berkata, ya udah nasib saya, udah takdir saya. Saya udah dilahirkan dari keluarga miskin. Kakek miskin, ayah miskin, saya juga akan jadi orang miskin. Saya sudah dilahirkan dari keluarga yang bodoh. Kakek saya bodoh. Orang tua saya juga bodoh, saya juga sudah keturunan orang bodoh. Tidak, saudaraku. Mungkin kakekmu miskin, mungkin ayahmu miskin. Tapi dari saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan pulihkan. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Kita tidak terikat oleh takdir nasib. Kita terikat kepada rencana Tuhan yang dibuktikan dalam hidup kita. Mari anak-anak muda, berdiri dan angkat tangan imanmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari engkau memandang masa depanmu. Dunia sekarang adalah milik anak-anak muda. Generasi muda Tuhan mau pakai. Sebagaimana Tuhan pakai Yosua, Tuhan pakai Timotius, Tuhan pakai saudara juga untuk merubah satu kota, untuk merubah satu bangsa, untuk merubah keluargamu, untuk merubah hidupmu. Angkat tangan imanmu dan minta Roh Kudus pimpin engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami berdoa buat anak-anak muda pada hari ini di peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Kemenangan yang Tuhan bawa telah membangkitkan anak muda di Nain. Kami percaya juga Tuhan memulihkan setiap anak-anak muda. Anak-anak muda Indonesia yang sedang sekolah, bekerja, tinggal di negara yang jauh, di Jerman, bahkan dimanapun mereka ada. Jauh dari orang tuanya, jauh dari sahabat, jauh dari kenalannya. Tetapi Tuhan dekat dengan mereka. Tuhan merubah hidup mereka. Dan mereka boleh menjadi alat dalam kerajaan Allah. Memiliki rencana Tuhan yang besar. Kami percaya kekurangan kelemahan kami bukan karena salah dan dosa orang tua, bukan karena salah dan dosa nenek moyang kami, tetapi rencana Tuhan yang besar akan terjadi kepada setiap anak muda. Engkau akan naik terus dan tidak turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan jadi bintang-bintang di langit yang menerangi dunia yang gelap ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadilah pemulihan oleh Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih, beri kemuliaan buat Tuhan.
Haleluya saudaraku. Yang terakhir, yang ketujuh, ini yang sesungguhnya paling penting. Saudaraku, kalau saudara melihat gambar ini, saudara akan tahu bahwa gambar ini adalah Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, saudaraku, Maria dan Marta semuanya berkata, kalau Tuhan engkau hadir, Lazarus tidak akan meninggal. Dalam Yohanes 11 ayat 25 Yesus menjawab, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudaraku, pemulihan yang terakhir ini adalah pemulihan keselamatan kita. Saudaraku, firman Tuhan katakan kita semua telah jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan di hadapan Allah. Dan upah dosa adalah kematian. Siapapun kita, dimanapun kita berada, di Indonesia, di Jerman, di kota apapun juga, di desa apapun juga, orang kaya, orang miskinkah kita, pintar atau bodohkah kita, kulit kita warna apa, firman Allah katakan semuanya sudah jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaannya di hadapan Allah. Tapi syukur Tuhan Yesus telah datang, mati di kayu salib menebus salah dan dosa kita. Seharusnya kitalah yang dihukum selama-lamanya, tapi Tuhan mengambil, menebus kita karena kasih-Nya yang besar. Dan Dia mengalahkan maut, mengalahkan iblis, mengalahkan dosa pada hari yang ketiga Dia bangkit. Yang kita rayakan saat ini kebangkitannya. Dan kebangkitannya itu firman Tuhan katakan memberikan kita kepada pengharapan yang penuh. Yaitu bahwa kita tidak lagi dihukum. Kita akan menerima kehidupan yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya. Di akhir khotbah ini, biarlah saudara tetap percaya kepada Tuhan. Pada waktu pemulihan-pemulihan yang tadi saya katakan terjadi dalam hidup kita, kita akan jadi saksinya Tuhan. Bagaimana kita bisa menyaksikan tentang keluarga bahagia kalau kita tidak memiliki keluarga bahagia? Bagaimana kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan penyembuh kalau kita sakit-sakitan? Bagaimana kita menyaksikan bahwa Tuhan adalah penolong dalam masalah persoalan hidup ini kalau kita selalu mengeluh karena masalah dan persoalan hidup ini? Bagaimana kita bisa menyaksikan bahwa Tuhan yang memelihara anak-anak kalau kita lihat anak-anak kita berantakan semua? Bagaimana kita bisa menyaksikan masa depan kita kalau kita tidak yakin bahwa Tuhan yang memiliki masa depan kita? Justru kalau Roh Kudus turun atas kamu, kata firman Tuhan, kamu akan jadi saksi bagiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan semuanya itu tidak ada gunanya. Keluarga bahagia, kekayaan yang melimpah, kesehatan yang prima, anak-anak yang luar biasa, masalah-masalah yang bisa diatasi, dan kita menatap masa depan yang penuh harapan. Semuanya tidak ada gunanya kalau kita tidak diselamatkan, kalau kita tidak memiliki Kristus dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, apakah gunanya kita memiliki seluruh dunia tetapi jiwa kita binasa? Saudaraku, di akhir khotbah ini, hal yang ketujuh yang paling penting adalah doa untuk keselamatan saudara. Saya mau persilahkan Bapak Gembala, Bapak Pendeta Silvanus Obaja yang mendoakan yang ketujuh. Keselamatan adalah yang paling penting. Terima kasih atas kesempatan bisa bertemu saudara lewat jarak jauh seperti saat ini. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa menutup pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah boleh menerima berkat pemberitaan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman, yang sudah boleh membagikan adanya pengharapan di dalam pemulihan. Kami tahu Tuhan, Engkau berjanji untuk memulihkan hubungan suami istri atau pernikahan, pemulihan anak, pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, pemulihan masalah pencobaan, pemulihan masa depan anak-anak muda, dan yang terpenting pemulihan keselamatan Tuhan. Kami bersyukur inilah yang kami boleh miliki dalam Engkau. Keselamatan adalah anugerah yang besar. Mari Bapak, kami tahu Tuhan, kebangkitan memberikan kami pengharapan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau sudah bangkit dan hidup. Kami tahu Tuhan, barang siapa percaya kepadamu, ia hidup walaupun ia sudah mati. Ini merupakan pengharapan yang luar biasa bagi kami semua, khususnya untuk apa yang sudah disampaikan tadi. Biarlah kami setiap pribadi boleh memiliki keselamatan, karena inilah yang menjadi kunci untuk kami boleh mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Semua pemulihan terjadi kalau kami boleh menerima keselamatan. Engkaulah satu-satunya jalan, Engkaulah satu-satu yang boleh menjadi juru selamat yang menggantikan segala dosa kami. Engkau sudah mati di kayu salib, namun Kau bangkit pada hari yang ketiga untuk menyatakan kemenangan-Mu atas maut. Kami bersyukur Tuhan, karena kebangkitan-Mu memberi kami pengharapan. Karena itu kami bersyukur bagi kami semua yang sudah boleh menerima Tuhan sebagai juru selamat. Biarlah kami boleh semakin menjadi terang di tengah dunia yang semakin gelap ini. Bagi saudara-saudara kami yang belum menerima Tuhan, biarlah mereka juga boleh menerima Engkau Tuhan. Satu-satunya jalan keselamatan, karena Kau berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, karena tidak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Aku. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau boleh menjadi pengharapan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah keselamatan ini. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman beserta seisi keluarganya, bahkan jemaat di mana beliau mengembalakan. Biarlah Tuhan boleh menolong, memberkati hamba-Mu ini, dan semakin luar biasa di zaman yang penuh dengan kesulitan ini. Bahkan sebagai fasilitator jaringan doa nasional, pakai hamba-Mu ini menjadi berkat Tuhan, untuk boleh membangun gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Dan kami bersyukur hari ini kami juga sudah boleh menerima berkat dari hamba-Mu ini. Terima kasih, kami percaya kami yang sudah boleh menerima berkat firman Tuhan ini, biarlah kami boleh terus membawa dalam hidup kami, supaya kami bukan hanya mendengar, tapi kami boleh juga melakukan firman-Mu. Kami percaya Tuhan yang sudah bangkit ini memberikan pengharapan. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yesus masuk ke Yerusalem dengan seekor keledai. Yesus marah karena bait Allah tidak digunakan sebagai rumah doa. Yesus berkhotbah tentang akhir zaman kepada orang banyak. Beberapa orang yang tidak suka berusaha membunuh Yesus. Yesus mengadakan perjamuan malam dengan murid-muridnya. Ia tahu akan kematiannya. Yesus dan muridnya makan roti dan minum anggur yang gelap, jadi peringatan akan Yesus.
Lalu Yesus dan murid-muridnya pergi Taman Getsemani untuk berdoa. Yudas mencium Yesus dan menjual Yesus seharga 30 keping uang perak. Yesus dibawa kepada mahkamah agama dan diserahkan kepada Pilatus. Pilatus mengikut tuntutan orang banyak dan membiarkan Yesus sekalipun tidak bersalah untuk disalibkan. Yesus dengan mahkota duri disalib di Bukit Golgota bersama dua penyamun. Pada Jumat Agung Yesus mati tersalib dan dikubur oleh Yusuf Arimatea dalam bukit batu. Pada hari Minggu murid-murid Yesus mendapati batu penutup terguling dan kubur sudah kosong. Persembahan janda miskin. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Selamat pagi saudara-saudara, mari kita akan memulai komsel kita pagi hari ini. Sebelumnya saya akan mau menyapa teman-teman semuanya. Halo Yohana, apa kabar? Selamat pagi. Pagi Om, baik, puji Tuhan. Yang lain juga Vanessa, mana videonya? Apa kabar Vanessa? Selamat pagi. Selamat pagi Om. Pagi. Lagi ngejar Jessica, mana Jessica? Selamat pagi Jessica. pagi Papi. Mana Jessica gambarnya? Oh ya, mari kita sama-sama mulai komsel kita ya. Kiki, apa kabar? Mana nih Kiki? Apa kabar Kiki? Pagi Om, baik Om. Maaf Om, lagi make up. Oh, puji Tuhan. Oh, Ibu Gita, mana nih Ibu Gita? Kameranya, tolong dong. Pagi Pak, yuk. Oh, Ini sembari nge-jam ya. tetap sehat ya. Iya, amin. Ibu Lani, mana nih Ibu Lani? Tolong dong Ibu Lani. Selamat pagi Lani. Apa kabar Lani? Shalom Lagi sibuk semuanya. ya? Pagi-pagi udah setrika. Lagi setrika ya Om. Kejar target, banyak Mari kita komsel ya. Siap Tante Om, Jenny oke. juga nih, Tante Jenny dari Koblen. Mana nih Tante Jenny? Gambarnya dong. Oh, lagi di dapur ya? Lagi siapin sarapan, selamat pagi, shalom semuanya. Shalom. Mari kita komsel ya. Diasi mana nih Diasi? Udah lama nih Diasi, gambarnya mana?
Pagi Om. Pagi. Ayo semangat ya, ayo kita komsel. Ya Om, maaf baru bangun tidur. Malam Oke, mari saudara-saudara kita mulai komsel kita ya. Kita akan mempelajari sama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Kebetulan saya bertugas membawakan tema pagi hari ini, yaitu bagaimana memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Bahkan dari hal yang paling sederhana, dari sikap kita saat beribadah, sudahkah itu menjadi sikap yang terbaik kita? Seperti janda miskin itu, ia memberi yang terbaik yang ia miliki. Seluruh nafkahnya, itulah yang disebut korban. Tuhan Yesus juga telah mengorbankan nyawanya untuk kita semua. Marilah kita juga memberikan korban yang terbaik untuk Tuhan. Mungkin kita tak miliki banyak harta, tetapi waktu kita, sikap hati kita, tenaga kita, bahkan pikiran kita bisa persembahkan untuk Tuhan. Semakin memahami itu semua, maka kita akan semakin terdorong untuk mempersembahkan lebih kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita, karena perasaan bersyukur yang seperti inilah yang membuat janda itu rela mempersembahkan seluruh miliknya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Melihat lirik lagu ini bisa membangkitkan semangat kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, berilah yang terbaik untuk Tuhan, karena semua yang kita miliki berasal daripadanya. Rayakan Yesus
broken, and we have perfect liberty. For the Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. Oh, hallelujah. Jesus is. Death has lost, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. Oh, he's the Alpha and the first and last. The curse of sin is broken, and we have perfect liberty for the Lamb of God. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is. Death has lost, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. Yes, he is. He's the Alpha, first and last. The curse of sin is broken. We have perfect liberty, the Lamb of God. Puji Tuhan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk ibadah hari ini yang sudah boleh dipimpin Tuhan. Kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman yang sudah boleh memberkati kami sepanjang pagi sampai siang hari ini. Puji Tuhan, salam buat keluarga ya Pak, dan juga seluruh jemaat GSPDI yang ada di kota Jakarta, dari kami GMI yang ada di Jerman dan di Belanda. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu. Mari Bapak Ibu sekalian, kita juga akan menutup ibadah kita bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah begitu baik, boleh memberkati ibadah Paskah pada tahun 2021 ini. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh berdiri di tempat masing-masing. Kita mau tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah boleh memimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh memuji, menyembah Tuhan yang sudah bangkit, yang sudah boleh benar-benar memberikan pengharapan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Mulyadi Sulaiman yang sudah boleh membagikan berkat firman Tuhan untuk kami semua, supaya kami senantiasa diingatkan bahwa melalui pemulihan yang Tuhan anugerahkan, kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh boleh mensyukuri, khususnya akan anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Karena itu Tuhan, kami mau menutup ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Engkau sudah boleh menerima pujian penyembahan kami. Engkau juga boleh memimpin setiap kami yang hari ini sudah boleh beribadah melalui online nih, dari setiap kota di mana kami juga berada, baik di Jerman dan di Belanda, maupun juga barangkali di Indonesia. Tuhan berkati, kami tahu Engkau Tuhan yang baik, sudah memberkati kami di hari Paskah tahun 2021, walaupun dunia masih mengalami masa yang sulit, namun Paskah ini masih boleh diselenggarakan secara online. Tuhan kiranya boleh memberkati, supaya firman yang kami dengarkan ini, kami tidak lalukan begitu saja, tapi kami boleh simpan di hati kami yang terdalam. Kami boleh melakukan firman-Mu, karena firman-Mu berkata dalam Matius 7, barang siapa mendengar firman-Mu, mendengar perkataanku dan melakukannya ya sama seperti orang yang bijaksana membangun rumahnya di atas batu. Hujan, banjir, badai boleh datang, namun rumah itu tetap kuat, tidak rubuh. Karena Engkau menjadi dasar kami yang teguh. Terima kasih ya Tuhan. Engkau juga memberkati kami semua, supaya kami boleh menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh boleh berdiri di akhir zaman ini sebagai generasi yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah melalui online ini, baik di setiap tempat, baik yang ada di Jerman, di Belanda, bahkan yang di Indonesia, supaya kiranya berkat-Mu boleh melimpah. Dan bila kami kembali kepada kesibukan kami sepanjang minggu ini, pimpin kami, lindungi
tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, supaya dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi dalam menjalankan tugas, Engkau kiranya boleh beserta dengan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, bangsa dan negara Jerman dan Belanda, tempat di mana juga kami berada. Mari berkati negara-negara ini, supaya para pemimpin negara-negara ini boleh senantiasa mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Mari Tuhan, kami tahu Indonesia sedang juga dilawat oleh Tuhan. Kami juga percaya di Jerman, di Belanda, tempat di mana kami tinggal, ada yang studi, bekerja, ada yang sudah membangun keluarga, juga setiap pribadi-pribadi yang ada di negara-negara ini. Mari Tuhan, kami mau menjadi bagian di mana Engkau menaruh kami menjadi terang bagi bangsa dan negara. Mari kerjakan dengan kuasa-Mu, supaya Engkau mengurapi kami semua, supaya kami boleh dipakai Tuhan menjadi berkat yang semakin luar biasa untuk membawa kemuliaan-Mu semakin nyata atas negeri ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau sudah boleh mendengar doa kami. Sebentar kami akan berpisah dari ruang online ini, kiranya Tuhan boleh memberkati kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita boleh arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Kita boleh kedahkan tangan kita. Tuhan memberkati dan melindungi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan menyinari Bapak Ibu Saudara sekalian dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dan memberikan damai sejahtera. Karena kasih karunialah Bapa, damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian mulai dari sajam ini sampai Maranatha, yaitu Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kali. Haleluya. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi hanya bagi Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah.